Halo, selamat datang kembali di Saidorama. Nah, kali ini gue akan membahas salah satu film Jepang yang dibintangi aktor laga Indonesia yang terkenal setelah membintangi film The Raid. Ya, dia adalah Om Yayan Ruhian. Dan film Jepang yang dibintanginya adalah Yakuza Apocalypse atau dengan judul asli Gokudo Daisensho yang dirilis pada 2015 lalu. Nah, film ini adalah film Jepang pertama Om Yayan setelah sukses membintangi The Raid-nya. Dan film pertama Om Yayan di kancah internasional. Oke, seperti apa filmnya? Ini dia sinopsisnya. Pada dasarnya, film ini nggak benar-benar menampilkan keseharian kelompok Yakuza seperti di kehidupan nyatanya. Sang sutradara memasukkan unsur-unsur fantasi di dalamnya, yaitu jadi diri sang bos Yakuza yang digambarkan sebagai seorang vampir yang harus meminum darah manusia pada waktu-waktu tertentu di sebuah kedai khusus. Bos Yakuza tersebut bernama Genyo Kamiura yang diperankan oleh aktor Lily Franky. Sedangkan untuk tokoh utamanya yaitu Akira Kageyama yang diperankan oleh aktor Hayato Ichihara yang merupakan seorang pemuda yang masuk ke kelompok Yakuza Kamiura. Meski dia masuk sebagai anak baru di dunia Yakuza, tapi Kageyama sudah dipercaya untuk menjadi tangan kanan sang bos. Makanya kemana-mana Kageyama selalu ada di dekat bosnya itu. Bahkan ketika bosnya rutin memesan darah di sebuah kedai, Kageyama juga ikut. Nah, yang menarik dari kedai langganan bosnya itu adalah kedai itu sebenarnya rumah tahanan bagi orang-orang jahat, orang-orang yang berkhianat, atau orang-orang yang menjadi musuh kelompok Yakuza Kamiura. Jadi setiap kali bosnya datang, penjaga kedai akan mengambil satu tahanan, lalu diambil darahnya dan diberikan kepada bosnya. Kalau tahanannya habis, ya tinggal cari tahanan lagi. Nah, dari sini kita menyadari bahwa bosnya ini adalah vampir berpengalaman yang gak asal menghisap darah. Dia bisa mengontrol rasa hausnya agar terlihat seperti manusia normal. Nah, karena selalu menemani sang bos, banyak anggota yang lainnya yang merasa iri. Menurut mereka, seorang anak baru seperti Kageyama belum layak menjadi orang kepercayaan bosnya. Apalagi Kageyama menolak untuk mentato tubuhnya seperti anggota lainnya. Makanya mereka beranggapan Kageyama nggak menghormati kelompoknya sama sekali. Nah, alasan bosnya selalu mengajak Kageyama dan selalu bersikap baik kepada Kageyama adalah si bosnya itu sudah mengincar Kageyama sebagai penerusnya. Bukan untuk dijadikan bos, melainkan jika dia mati, maka Kageyama lah yang akan menurunkan darah vampirnya. Meski kehidupan di wilayah kelompok Yakuza Kamiura terlihat baik-baik saja, ya walaupun ada gesekan dengan kelompok Yakuza lainnya, tapi Kamiura menyadari akan munculnya masalah besar yang bisa jadi akan mengancam nyawanya. Nah, masalah itu benar-benar muncul, yaitu ketika seorang pria misterius datang menemui Kamiura, lalu memberikan tawaran yang sama sekali nggak ada untung-untungnya bagi Kamiura. Tawaran tersebut berbunyi, bergabung dengan sindikat internasional atau mati. Jadi usut punya usut, Kamiura pernah menjadi anggota sindikat internasional tersebut. Kemudian dia memilih keluar dan mendirikan kelompoknya sendiri. Nah, sekarang sindikat tersebut menyuruh Kamiura bergabung kembali, tapi Kamiura menolak. Alhasil, habislah Kamiura di tangan Kyoken atau si anjing gila yang diperankan oleh Om Yayan Ruhian. Nah, si Kyoken ini merupakan anggota sindikat internasional yang tugasnya mengeksekusi orang-orang yang dijadikan target sindikat tersebut. Dan kehebatan si Kyoken ini sudah sangat terbukti. Bahkan, melawan seorang vampir yang tak terkalahkan pun dia berhasil membereskannya. Namun, secara tak diduga, sebelum Kamiura mati di tangan Kyoken, dia sempat menurunkan darah vampirnya kepada Kageyama. Dan Kageyama pun pada akhirnya menjadi seorang vampir. Nah, pada bagian ini, kita nggak lagi diperlihatkan kehidupan para Yakuza yang sebenarnya. Tapi, para penonton pun dibuat penasaran dengan konflik yang melibatkan sindikat internasional dengan kelompok Kamiura. Apakah pada akhirnya Kageyama dapat menyelesaikan masalah kelompoknya dengan sindikat tersebut? Dan apakah Kageyama dapat membalaskan dendam bosnya terhadap Kyoken?
Nah, silakan kalian tonton sendiri filmnya sampai habis. Untuk reviewnya, kita cuma akan membahas sosok Om Yayan Ruhian di film ini. Nah, seperti yang udah gue bilang sebelumnya, film ini merupakan film pertama Om Yayan di kancah internasional, atau film Jepang pertama Om Yayan. Ya, walaupun pada tahun yang sama, yaitu 2015, Om Yayan juga main di sequel Star Wars, tapi Yakuza Apocalypse ini lebih dulu tayang di bioskop pada 20 Juni, ketimbang Star Wars yang tayang pada 14 Desember. Artinya, bisa dibilang film The Raid memang sudah membuka karir internasional Om Yayan secara nggak langsung. Ketangkasannya dalam dunia bela diri membuat Om Yayan dilirik film-film luar negeri untuk memerankan sosok petarung. Nggak terkecuali di film ini. Om Yayan memerankan karakter yang bisa dibilang sangat vital. Meski nggak banyak berkata-kata, tapi karakter petarung yang tangguh sudah diperankan dengan sangat baik oleh Om Yayan. Bahkan, pertarungan-pertarungan yang dia mainkan pun bukan sekedar pertarungan biasa, melainkan pertarungan besar yang bisa mempengaruhi jalannya cerita. Nah, soal karakter yang diperankan Om Yayan ini cukup unik. Dia memerankan karakter bernama Kyoken, yang kalau di bahasa Indonesia kan menjadi si anjing gila, atau jika dalam istilah bahasa Inggrisnya berarti Mad Dog. Tentu hal ini mengingatkan kita pada film The Raid, di mana Om Yayan juga memerankan sosok Mad Dog di film itu. Entah kebetulan atau bukan, tapi kayaknya sutradara Yakuza Apocalypse ini pengen banget keganasan Om Yayan di film The Raid menular ke filmnya ini. Dan hal itu memang terbukti. Film ini menjadi debut yang manis Om Yayan di Jepang. Hal unik lainnya adalah, dalam film ini, Kyoken digambarkan sebagai otaku, yakni orang asing yang tergila-gila dengan budaya populer Jepang. Nah, coba kalian bayangkan, Om Yayan yang memiliki karakter petarung, tapi di waktu luangnya dia kerap menonton anime atau membaca manga. Ya, kalau gue sih nggak bisa ngebayangin, tapi justru itulah uniknya. Hal itu seolah-olah pengen ngegambarin gimana invasi budaya populer Jepang saat ini sudah merasuki berbagai elemen kehidupan di berbagai belahan dunia. Terakhir dari gue, pokoknya film ini sangat layak untuk kalian tonton, terutama jika kalian penasaran dengan akting Om Yayan di film Jepang pertamanya. Oke, itu tadi bahasan tentang film Yakuza Apocalypse dari kami. Sekali lagi, kalau kalian penasaran sama akting Om Yayan di film ini, silahkan tonton sendiri filmnya sampai habis. Oke, jadi segitu dulu Seidorama kali ini. Sampai jumpa di tayangan selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendukung kanal ini dari awal atau yang baru bergabung. Kami akan terus mencoba menghibur kalian semua dengan tayangan-tayangan kami. Jadi dukung terus ya. Oh ya, satu lagi. Sungai, selokan, dan jalan bukan tempat sampah ya. Ingat itu.